wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili Ramadhania, NPM 718212498. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi lagi, yaitu tentang hubungan tenaga kerja dan demokrasi industri. Baik, saya akan bacakan materinya sekarang. Hubungan tenaga kerja di arena internasional. Hubungan tenaga kerja atau labor relation adalah proses dengan manajemen perusahaan multinasional dan tenaga kerjanya mengidentifikasi dan menentukan hubungan-hubungan kerja yang akan berpengaruh terhadap tempat kerja atau lingkungan kerja. Pendekatan Amerika terhadap hubungan tenaga kerja. Amerika sering melakukan perjanjian tenaga kerja secara resmi yang dilakukan collective bargaining, di mana perwakilan manajemen dari serikat kerja bernegosiasi tentang upah, jam kerja, kondisi kerja, dan kontrak kerja. Producer grievance. Grievance adalah keluhan yang dibawa seorang pekerja yang merasakan bahwa dia telah diperlakukan kurang sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam mengatasi grievance dengan langkah, yakni yang pertama, mengadakan pertemuan antara perwakilan union dengan tingkat operasional atau supervisor. Yang kedua, melakukan pertemuan antara perwakilan union dengan manajemen tinggi jika langkah pertama belum berhasil. Yang terakhir, jika kedua langkah belum menghasilkan kesepakatan, maka dilakukan dengan mediator atau arbitrator. Hubungan tenaga kerja di Inggris, yaitu ada 3. Yang pertama, perjanjian tenaga kerja tidak melalui kontrak kerja secara resmi. Dan yang kedua, yang terpenting adalah adanya saling memahami berbagai pihak. Dan yang terakhir adalah biasanya menggunakan mediation dan arbitration. Hubungan tenaga kerja di Jerman. Hubungan tenaga kerja di Jerman ada 7. Yang pertama yaitu hubungan manajemen dan serikat kerja sangat kooperatif. Yang kedua, serikat kerja memiliki kekuasaan yang sangat kuat. Yang ketiga, walaupun keanggotaan serikat kerja sukarela, namun secara umum setiap industri besar mempunyai satu serikat kerja. Keempat, semua perusahaan adalah anggota Employers Federation. Yang kelima, kekuasaan serikat kerja melakukan negosiasi dengan Employers Federation yang meliputi berbagai masalah seperti upah dan kontrak kerja. Yang keenam, bila ada perusahaan yang tidak menjadi anggota federasi, maka menggunakan kontrak sebagai petunjuk bagi mereka dalam membayar gaji. Yang terakhir, walaupun minoritas angkatan kerja diorganisir dengan baik, union dapat menetapkan skala pembayaran untuk 90% pekerja dengan dasar penetapan berdasarkan pengelompokan kerja atau job classification. Hubungan tenaga kerja di Jepang, yaitu ada 4. Yang pertama, manajemen dan serikat kerja memiliki hubungan kooperatif karena alasan kebiasaan sosial. Yang kedua, kadangkala penyelesaian dengan menggunakan pihak ketiga, mediator atau arbitrator. Yang ketiga, komisi tenaga kerja ditetapkan dengan hukum dan kelompok ini dapat membantu negosiasi. Dan yang terakhir, serikat kerja Jepang paling aktif selama musim semi dan akhir tahun. Demokrasi industri internasional. Ada 2. Co-determination. Melibatkan tenaga kerja dalam jajaran direksi secara umum digunakan batas keterwakilan, artinya dalam mengambil keputusan harus ada 1/3 dari jumlah tenaga kerja terlibat dalam proses tersebut. Work Council. Dewan kerja menjadi pihak yang melakukan tawar-menawar kerja secara bersama di tingkat perusahaan dan serikat kerja. Shop floor participation atau bentuk keterlibatan dalam jajaran manajemen yang berasal dari tingkat yang paling rendah mengenai pengayaan pekerjaan, siklus kualitas kehidupan kerja, financial participation, adanya pembagian keuntungan antara manajemen dan para tenaga kerja. Baik, mungkin itu dapat yang saya sampaikan. Apabila ada kata yang
kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.